kepada Indonesia itu hanya terjadi kalau Indonesia itu terus berkembang. Ya. Dan dengan adanya pertumbuhan ekonomi kita tahun ini akan kembali ke positif, saya rasa minat investor pasti akan naik. Ditambah lagi adanya kaidah wadah ini, SWF ini yang bisa menciptakan magnet yang tadi saya sampaikan. Saya rasa minat itu akan ada. Tapi packagingnya, executionnya gimana? Tahun ini baru kita bisa sampaikan, kan direksi-direksi INA baru ditunjuk. Jadi mereka pasti sedang sibuk menciptakan kerangka-kerangka framework untuk investasi, menarik investasi dari luar itu gimana, untuk proyek apa aja. Tapi saya rasa first step udah diambil, itu first step yang bagus. Jadi sekarang tahun ini, tahun 2021 ini eksekusinya gimana, dana-dana asing itu kapan kita bisa menarik untuk secara konkret. Kalau kita bisa relatekan Pak Welian antara posisi utang luar negeri Indonesia dengan minat global investor masuk ke negara kita, apakah ada korelasinya Pak? Nanti akan berpengaruh sejauh mana ke cara pandang mungkin para global investor, sehingga berpengaruh juga ke aliran modal asing yang masuk ke negara kita, mempertimbangkan posisi utang luar negeri kita juga? Memang dari segi asing mereka kan melihat imbal hasil. At the end Ya. of the day itu returns-nya gimana, risk reward-nya gimana. Kalau risikonya turun, reward-nya tinggi, ya otomatis mereka masuk. Ya itu bisnis kan. Tapi untuk bulan-bulan ke depan memang ada sedikit challenging period untuk global market itu karena adanya kenaikan suku bunga AS, di mana imbal hasil US Treasury yang pemirsa semua tahu itu udah naik dari di bawah 1% sekarang menjadi 1,6 untuk 10-year yield. Ditambah dengan adanya pandemik, di mana negara berkembang masih terjadi banyak pandemik, negara maju udah mulai bertahap lebih awal dalam vaksinasi. Jadi mungkin untuk mereka flattening the curve, pandemic curve itu lebih awal. Jadi di mana ada diskrepansi, di mana vaccine gap itu akan membawa kemungkinan aliran masuk ke emerging market secara total itu akan lebih kurang dibandingkan dulu-dulunya. Jadi mau nggak mau untuk Indonesia itu menjadi cabaran, sebuah challenge ke depan. Baik, berbicara mengenai cabaran atau challenge ini, apalagi yang perlu kita perhatikan agar keberadaan dari Indonesia Investment Authority dengan SWF yang dikelolanya, yang dikatakan sedikit berbeda konteks SWF-nya di antara negara-negara di kawasan, bisa diminimalisir Pak, sehingga keberlanjutan dari channel yang disediakan oleh LP ini bisa diharapkan maksimal untuk menarik tadi investasi masuk, bukan dalam bentuk utang. Memang kalau dari SWF investasi langsung mungkin dihitung juga secara utang, tapi saya rasa yang penting kita bilang aja analoginya gitu ya. Kalau kita konsumen itu kan pasti ada yang minjam duit dari bank, tapi duit itu untuk diapain? Kalau misalnya bisnis itu minjam duit dari bank itu untuk hanya berfoya-foya, istilahnya bukan produktif, ya itu masalah. Tapi dari segi Indonesia sekarang ini, kalau misalnya utang itu kita naik, tapi naiknya untuk dilakukan untuk hal-hal yang bagus, misalnya membangun airport, membangun jalan raya, membangun pelabuhan baru, itu kan akan menjadi salah satu pendukung ekonomi medium term economic growth kita. Install aplikasi kami CNBC Indonesia di Google Play Store dan App Store untuk mengikuti perkembangan terkini berita bisnis dan ekonomi.